Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ma'dalil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillah, wahai anak-anakku, kita akan melanjutkan pembelajaran kita akidah akhlak, dan dalam hal ini kita akan mempelajari tentang akhlak yang tercela yang harus kita hindari, supaya kita mempelajari ini biar bisa menghindari daripada akhlak tercela. Akhlak tercela yang kita bahas di pagi hari ini yaitu tentang dengki atau hasad, juga dendam, ghibah, fitnah, hingga namimah. Nanti kita akan bahas satu persatu dari macam-macam akhlak tercela tersebut. Akhlak tercela harus dicegah dari kesadaran diri untuk tidak melakukannya. Selama manusia hidup di dunia akan terlibat dengan dua sisi perbuatan yang saling bertolak belakang, yaitu akhlak terpuji dan tercela. Akhlak terpuji akan mengantarkan seseorang pada kebaikan dalam kehidupan bagi orang Islam. Akhlak terpuji tidak hanya mempengaruhi kebaikan dunia, namun juga mempengaruhi kehidupan di akhirat. Sebaliknya, akhlak tercela justru mengantarkan seseorang untuk melakukan perbuatan yang jelek. Tercela contohnya diantaranya adalah hasad atau dengki, dendam, ghibah, fitnah, hingga namimah. Semua mengantarkan kerugian bagi orang lain dan juga terhadap pelakunya. Hasad atau dengki bukan sekedar perasaan iri hati dari seseorang pada orang lain. Namun ketika hati terikat hasad, maka pemilik hati hasad menginginkan nikmat yang orang lain juga hilang darinya. Menurut Syekh Mustaza Al-Adawi dalam kitab At-Tasyahil Lil Ta'wil At-Tanzil Juz Amma fi Su'al wal Jawab halaman 720, hasad adalah menginginkan hilangnya nikmat yang orang ada di orang lain. Sementara Ibnu Taimiyah mengatakan hasad yaitu membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang dialami orang yang dihasad. Majmu'ah Al-Fatawa Juz 10 halaman 111. Melansir halaman Kemenak, hasad bisa mengakibatkan hangusnya kebaikan seseorang. Hati orang yang hasad tidak pernah merasa tenang. Al-hasud la yasud, orang yang hasud itu tidak akan bisa menjadi pemimpin. Manifestasi hasad yaitu dengan selalu bersyukur atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Selain itu, seseorang juga mesti menyadari jika hasad merupakan perbuatan tercela yang menghanguskan kebaikan. Berikutnya, dendam. Rasa dendam membuat hati seseorang dipenuhi rasa kemarahan. Dia ingin membalas perlakuan orang lain atas perbuatan tidak menyenangkan yang dialaminya. Cara untuk mengatasi dendam adalah dengan memaafkan orang yang menyebabkan sakit hati. Teladan utama dalam hal ini adalah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau memaafkan orang-orang yang menyakiti beliau dalam perang Uhud, walau para sahabat memintanya untuk mendoakan agar mereka celaka. Masalah hibah. Hibah adalah perbuatan yang cukup sulit dihindari dari setiap orang. Hibah adalah membicarakan diri orang lain, namun umumnya hibah tidak hanya memperbincangkan orang lain dalam hal baik saja, melainkan juga kekurangannya. Cara menghindari hibah adalah segera
mendustakan bisikan setan saat hati ada dorongan membicarakan aib orang lain. Ghibah jika diperturutkan pada dapat menimbulkan fitnah untuk orang lain. Berikutnya mengenai tentang fitnah. Fitnah merupakan perilaku untuk menjelekkan orang lain agar namanya tercoreng. Dikutip dari buku Akidah Akhlak kelas 8 Kemenak 2020, fitnah akan merugikan kehormatan orang lain. Perbuatan tercela ini kadang dilakukan secara tersembunyi dan tak jarang disampaikan secara terbuka. Dampak fitnah lebih besar dari pembunuhan. Fitnah mampu mengoraskan luka hati sepanjang hidup bagi orang yang difitnah. Dan pelaku fitnah umumnya pengecut dan memiliki hasad tinggi pada orang lain. Perbuatan fitnah ini dapat dicegah dengan menyadari bahwa Allah memberikan semua nikmatnya secara adil. Hati perlu ditata agar tidak mudah muncul kebencian yang dapat memicu perilaku fitnah. Berikutnya tentang fitnah, tentang namimah. Namimah adalah sikap mengadu domba. Hanya saja padanan kata kurang sempurna karena namimah lebih luas pengertiannya. Sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim nomor 6802. Namimah memiliki efek yang dahsyat dalam merusak hubungan. Hanya dengan bekal sebuah informasi bohong, hubungan di antara orang lain bisa kacau balau. Bahkan efek namimah diserupakan seperti sihir. Cara untuk menghindari namimah adalah menahan diri untuk tidak menyebarkan setiap kata yang diterima. Selain itu perlu pula untuk menjauhkan diri dari mengikuti perkataan orang yang suka bersumpah, mencela, mengumbar fitnah, menghalangi orang lain berbuat lain, dan melampaui batas lainnya. Itulah adalah sifat-sifat tercela atau akhlak yang tercela yang harus kita hindari supaya terjalin kerukunan, terjalin keharmonisan di antara teman, saudara, bahkan tetangga. Itulah materi pembelajaran di pagi hari ini yang dapat kami sampaikan dari kami. Akhiran, Assalamualaikum.